Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 390. Saat perahu roh mendarat, semua orang turun dari perahu. Pada saat ini, mereka benar-benar melihat bahwa seluruh pulau Dewa Pengobatan masih sangat luas, dengan banyak alkemis yang berkeliaran, dan suasananya sangat meriah. Bahkan ada banyak biksu lain yang berjalan-jalan di Pulau Dewa Pengobatan. Alkemis bukan satu-satunya di Pulau Dewa Pengobatan. Dan garis pemisah terlihat jelas pada bangunan Pulau Dewa Pengobatan, dan kemudian gaya arsitektur di kedua sisi garis pemisah agak berbeda. Ini adalah Jalan Sifang, jalan yang paling terkenal di Pulau Dewa Pengobatan kami. Ada banyak bisnis di sini. Bukannya hanya ada alkemis di Pulau Dewa Pengobatan. Dulunya, Pulau Dewa Pengobatan adalah tanah tandus. Tetapi setelah bersama-sama bertahun-tahun dan berkembang, pulau ini menjadi sangat makmur. Juga akan ada banyak biksu yang datang ke Pulau Dewa Pengobatan untuk tinggal karena berbagai alasan. Kami tidak lebih buruk dari kota Yongle, kan? Willis berkata kepada semua orang dengan bangga. Persepsi semua orang tentang Pulau Dewa Pengobatan juga telah berubah total saat ini. Tanah tandus semacam itu, terutama pemandangan yang sunyi, belum muncul di mata semua orang. Sebaliknya, Pulau Dewa Pengobatan ini sebenarnya memiliki arti sanadu. Jika benar-benar ada sesuatu yang tak terkatakan, Anda bisa datang ke Pulau Dewa Pengobatan untuk hidup kembali. Willis secara pribadi membawa semua orang, mengatur tempat tinggal, dan bahkan menyiapkan rumput peri dan pil untuk semua orang. Anda harus tahu bahwa tidak sedikit alkemis yang datang ke Pulau Dewa Pengobatan kali ini. Sekarang Pulau Dewa Pengobatan telah menyiapkan begitu banyak hal, itu dapat dianggap sebagai penanaman modal. Namun, dengan cara ini, itu juga dapat meningkatkan status Pulau Dewa Pengobatan di hati semua orang. Diperkirakan setelah waktu ini, banyak orang ingin tinggal di Pulau-Pulau Dewa Pengobatan. Setelah menetap, banyak orang keluar dari tempat tinggal mereka dan berkeliling pulau. Pulau Dewa Pengobatan ini seperti tempat tujuan wisata, dengan puncak gunung, hutan, pantai, dan laut. Jika ini terjadi di dunia sekuler, tempat ini pasti akan menjadi hotspot turis. Dave mengikuti Ruby dan Hanky keluar dari tempat mereka tinggal, dan mulai berkeliaran ke seluruh Pulau Dewa Pengobatan. Ada juga banyak bisnis di seluruh pulau, tetapi kebanyakan terkait dengan alkimia. Ada juga beberapa orang yang memegang token meminta obat di tangan mereka, dan mereka dapat menukar berbagai harta dengan metode penyembuhan. Diperkirakan orang-orang ini tidak cukup kuat untuk masuk dalam daftar pencarian medis, jadi mereka menggunakan cara ini untuk mendapatkan perhatian alkemis dan kemudian menyembuhkannya. Saya benar-benar tidak menyangka Pulau Dewa Pengobatan ini akan begitu hidup. Saya selalu mengira tempat ini adalah pulau terpencil. Ruby melihat para pedagang di kedua sisi dan berkata dengan heran. Ya, saya telah mendengar tentang Pulau Dewa Pengobatan sejak lama. Itu adalah tempat di mana para alkemis yang mempraktikkan keterampilan iblis diasingkan. Sekarang sudah menjadi sangat makmur. Di mana ini masih pulau terpencil. Hanky juga menghela nafas. Pengobatan juga bisa terlihat jelas. Dave Chen tersenyum. Setelah bertahun-tahun berkembang, Pulau Dewa Pengobatan telah menjadi pemandangan seperti itu. Tampaknya ayah Willis benar-benar seorang ahli. Paling tidak, bakat dalam tata kelola dan manajemenlah yang dapat membuat Pulau Dewa Pengobatan menjadi seperti sekarang ini. Baik itu biksu biasa atau alkemis, mereka semua tertib, dan pedagang di kedua sisi jalan juga berperilaku baik. Saya tidak melihat ada yang membuat masalah. Anda harus tahu bahwa banyak biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi, mereka semua adalah orang yang suka berkelahi, tetapi orang-orang di Pulau Dewa Pengobatan ini tidak berani. Dapat dilihat bahwa aturan Pulau Dewa Pengobatan sangat ketat, sehingga orang-orang di pulau itu dapat dikontrol dengan peraturan. Penjual di kedua sisi menjual berbagai macam barang. Lagi pula, ada orang-orang dari seluruh belahan dunia yang datang ke sini. Tidak heran jika gaya rumah yang dibangun berbeda-beda. Tetapi lebih banyak orang ingin mengobati luka mereka dan kemudian menghadiahi beberapa barang. Orang tua, cucu perempuanmu menderita delirium. Jika sudah sembuh, saya khawatir tidak akan ada puluhan koin ungu yang bisa Anda berikan. Dan kau hanya membawa beberapa ramuan yang rusak sebagai hadiah. Apakah Anda memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh?
Sepertinya kau juga seorang alkemis, tidakkah kau mengerti? Saat Dev Chen sedang berjalan di jalan bersama Ruby dan Hengki, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak sangat tidak puas tidak jauh di depannya. Itu benar, ini memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Jika tidak ada imbalan, Anda juga dapat menggunakan cucu perempuan Anda untuk melunasi hutang Anda. Saya pikir gadis kecil Anda memiliki wajah yang lumayan cantik. Dia terlihat cantik, tapi sayang sekali dia terlihat sedikit gila, dan dia tidak bisa memiliki nafsu makan sama sekali. Sekelompok orang sedang mengacungkan jari mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata dengan malu di wajahnya, "Rekan-rekan Taois, saya juga seorang alkemis, tetapi sayang sekali saya tidak dapat menyembuhkan cucu perempuan saya. Saya sudah lama berada di sini, dan sebenarnya tidak ada yang bisa saya lakukan. Hanya ada ramuan yang tidak berharga ini. Jika ada yang bisa menyembuhkan cucu perempuan saya dengan baik, Anda bisa memperlakukan saya seperti sapi dan kuda." Dev Chen tidak jauh, tercengang saat mendengar suara ini, lalu mengerutkan kening. Dia tidak ingin usil dan berencana untuk berkeliling, tapi dia berhenti saat mendengar suara lelaki tua itu. Bagus bagimu menjadi sapi dan kuda. Jika Anda menyembuhkan cucu perempuan Anda dengan baik, dapatkah Anda membiarkan cucu perempuan Anda tinggal bersama Anda selama beberapa malam? Ya, jika saya bisa tinggal bersamanya selama beberapa malam, saya bisa membantunya untuk sembuh. Saya juga bisa menyembuhkan, dan saya juga bisa meminta orang-orang dari keluarga Ouyang di Pulau Pengobatan Dewa untuk datang mengobati. Semua orang mulai mencemooh. Faktanya, mungkin tidak terlalu banyak orang yang benar-benar bisa menyembuhkan. Ayo pergi dan lihat-lihat. Dev membawa Ruby dan Hengki dan berjalan mendekat. Tuan Chen, apakah kau mengenalnya? Hengki bertanya. Saya sepertinya akrab dengan suaranya, tapi tidak mungkin mereka datang ke sini. Dev Chen mengerutkan kening dan mempercepat langkahnya. Semuanya, kita semua adalah alkemis. Saya harap kita bisa saling membantu. Jika kamu bisa menyembuhkan cucuku, aku akan membalasmu. Jika tidak bisa, silakan pergi saja dan jangan bicara omong kosong di sini. Wajah lelaki tua itu menjadi jelek. Beberapa orang mempermalukan cucunya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Keluar dari sini, semua keluar dari sini. Pada saat ini, 5 pria dengan lengan besar dan pinggang bulat menyodok kerumunan, lalu mencondongkan tubuh ke dalam. Siapa yang begitu hebat? Mari kita hindari. Sialan, bukankah ini 5 pahlawan selatan? Ayo sembunyi. Apa yang dilakukan kelima orang ini di sini? Mereka bukan alkemis dan tidak tahu cara mengobati orang sakit. Siapa yang tahu, jangan memprovokasi mereka. Semua orang menyingkir satu demi satu. Orang tua itu memandangi 5 pria kuat yang tiba-tiba muncul, wajahnya sedikit berubah, dia menyingkirkan kiosnya, menarik cucunya dan hendak pergi. 5 pahlawan selatan, selama mereka berada di Pulau Dewa Pengobatan untuk sementara waktu, mereka semua mengenal mereka. Kelima orang ini melakukan kejahatan apapun, mereka sama sekali bukan alkemis, tetapi mereka bercampur aduk di Pulau Dewa Pengobatan. Karena ada juga banyak biksu di Pulau Dewa Pengobatan yang bukan alkemis, para biksu ini diatur untuk tinggal di sini. Dan 5 pahlawan mengandalkan kekuatan mereka untuk mengendalikan seluruh selatan. Namun, kelima orang ini menilai situasinya dan tidak berani menyinggung keluarga Ouyang. Sebaliknya, mereka berusaha keras untuk membantu keluarga Ouyang untuk mengelola Pulau Dewa Pengobatan. Oleh karena itu, alih-alih diusir dari Pulau Dewa Pengobatan, kelima orang ini dihargai oleh pemilik pulau. Pada saat ini, kelima orang itu menjadi semakin tidak bermoral, dan mereka merajalela di Pulau Dewa Pengobatan. Namun, mereka hanya berani menggertak beberapa praktisi biasa yang baru mengenal Pulau Dewa Pengobatan. Penduduk asli Pulau Dewa Pengobatan memiliki hubungan dengan keluarga Ouyang, dan tidak ada dari mereka yang berani menggertak mereka. Tua bangka, mengapa kau pergi ketika kau melihat kami? Bukankah kau ingin menyembuhkan cucumu? Kami juga bisa. Sebagai bos dari 5 pahlawan selatan, dia langsung menangkap lelaki tua itu dan berkata, "Kau bukan alkemis, bagaimana mungkin menyembuhkan cucuku? Jangan menghalangi lagi." Orang tua itu menggelengkan kepalanya, mencoba membebaskan diri, tetapi ternyata dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari belenggu 5 pahlawan selatan.
Kami bukan alkemis, tapi kami mengenal banyak alkemis. Saya dapat membantu Anda menemukan alkemis untuk mengobati penyakit cucu Anda. Bos dari 5 pahlawan berkata sambil menyeringai di wajahnya. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Orang tua itu bertanya dengan amarah yang tertahan. Dasar tua bangka keparat, Anda sudah tahu tapi masih bertanya, tentu saja kami ingin cucu perempuan Anda menemani kami bercinta, 5 bersaudara. Saya sudah melihat bahwa cucu perempuan Anda bukanlah perawan, jadi jangan berpura-pura polos. Bos dari 5 pahlawan tersenyum. Hahaha. Kami 5 bersaudara menyukainya, itu sudah sangat bagus. Sepasang sepatu rusak, kau berpura-pura menjadi apa lagi? 5 pahlawan lainnya tertawa terbahak-bahak. Orang tua itu marah, benar-benar marah, matanya menjadi merah. Aku akan bertarung dengan kalian, 5 binatang buas. Orang tua itu meraung, dan menampar bos dari 5 pahlawan selatan dengan 1 telapak tangan. Wajah bos dari 5 pahlawan selatan itu tercengang, dan tiba-tiba sebuah aura meledak, seperti ombak besar yang bergulung-gulung, langsung mengangkat lelaki tua itu menjauh. Pada saat ini, sesosok langsung naik ke udara dan langsung menangkap lelaki tua itu. Miao tua, apakah kau baik-baik saja? Dev Chen bertanya dengan lembut setelah menangkap lelaki tua itu. Ternyata lelaki tua ini adalah Miao tua yang pernah ke Gunung Iblis Surgawi bersama Dev Chen, dan gadis itu adalah Misha Miao, cucu perempuan Miao tua. Setelah Misha diperkosa di tambang peri di Gunung Iblis Surgawi, Miao tua pergi bersama cucunya. Tapi mereka tidak menyangka mereka akan datang ke Pulau Dewa Pengobatan. Chen. Tuan Dev Chen. Melihat Dev Chen, Miao tua menangis. Melihat Miao tua seperti itu, Dev Chen juga sangat tersentuh di hatinya. Baru beberapa waktu berlalu, tapi Miao tua tampaknya telah tumbuh jauh lebih tua. Dan Misha itu, gadis yang pada awalnya sangat lincah, sekarang seperti orang bodoh, tanpa kesadaran di matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Gadis kecil, ikut aku bisa membantumu menemui dokter. Bos dari 5 pahlawan selatan melangkah maju dan mengambil lengan Misha, hendak membawa Misha pergi. Plak. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba datang. Bos dari 5 pahlawan selatan itu lengah dan langsung ditampar. Berani menyentuhnya lagi, mati kau. Dev Chen berkata dengan mata dingin. Sial, apakah kau berani memukulku? Bos dari 5 pahlawan memiliki kulit yang dingin, matanya terbuka lebar, dan dia penuh amarah. Ruby dan Hengki berjalan di belakang Dev Chen, dan Dev Chen berkata, kalian berdua awasi Nona Miao, jangan biarkan siapapun mendekat. Dev Chen takut akan terjadi pertarungan untuk sementara waktu. Begitu banyak orang mengincar Misha, mungkin beberapa orang mengambil kesempatan untuk memulainya dan itu berbahaya. Sekarang situasi Misha jelas mengigau dan ada masalah mental. Bahkan jika seseorang mengambil kesempatan untuk membuka seluruh bajunya, dia tidak akan menolak. Oke. Siap bos. Ruby dan Hengki mengangguk. Meskipun mereka tidak tahu apa hubungan Dev Chen dengan pria tua dan gadis muda itu, karena Dev Chen telah mengatakannya, mereka akan mendengarkan. Bos dari 5 pahlawan selatan melirik Dev Chen dan menemukan bahwa Dev Chen hanyalah seorang biksu peringkat 6 di alam kesengsaraan transendensi, jadi dia berkata dengan marah, hanya seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi berani memikirkan urusan orang lain, dasar bocah. Setelah berbicara, bos dari 5 pahlawan selatan menuju Dev Chen dengan telapak tangan, dan dia ingin sekali membalas dendam dengan telapak tangan. Aura di puncak alam kesengsaraan transendensi pecah di tubuh bos dari 5 pahlawan selatan, tetapi ketika dia di depan Dev Chen mengulurkan tangannya dan langsung meraih pergelangan tangan bos dari 5 pahlawan selatan. Pada saat ini, bos dari 5 pahlawan selatan terkejut dan ingin menarik tangannya kembali, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ah! Bos dari 5 pahlawan selatan berteriak dalam sekejap, dan jari-jari Dev Chen sedikit tegang, dan lengan bos dari 5 pahlawan selatan itu sepertinya patah, dan itu menyakitkan. Setelah melihat ini, beberapa anggota lain dari 5 pahlawan buru-buru berteriak, woi bocah! Lepaskan kakak tertuaku, lepaskan dengan cepat, atau kau akan mati. Orang-orang ini juga berada di puncak alam kesengsaraan transendensi. Kekuatan mereka, satu persatu, auranya meroket, dan matanya galak.
Ketika semua orang di sekitar melihat ini, mereka menghindari satu demi satu. Mereka tidak berani memprovokasi 5 pahlawan selatan. Setelah melihat ini, Tuan Miao buru-buru berkata kepada Dev Chen, "Tuan Chen, terima kasih atas bantuan Anda. Sebaiknya kau pergi. Biarkan saja. Anda bukan lawan mereka." Tuan Miao tahu bahwa Dev Chen sama sekali bukan lawan dari 5 pahlawan selatan, bagaimanapun juga, mereka semua berada di puncak alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana Dev Chen bisa menghadapi 5 biksu di puncak alam kesengsaraan transendensi dengan kekuatannya yang hanya berada di tingkat 6 alam kesengsaraan transendensi? "Miao tua, aku yang bertanggung jawab atas masalah ini hari ini, jangan takut, santai saja." Setelah Dev Chen selesai berbicara, tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan lengan bos 5 pahlawan selatan itu langsung patah. "Trak! Ah, bunuh dia, bunuh dia." Bos dari 5 pahlawan selatan meraung. Ketika beberapa orang lain melihat ini, mereka bergegas menuju Dev Chen bersama-sama. 5 biksu di puncak alam kesengsaraan transendensi, bahkan biksu yang baru dipromosikan dari alam Mahayana, tidak berani menyentuh kekuatan seperti ini. Tapi Dev Chen tidak memiliki rasa takut sedikit pun, aura di tubuhnya meledak seketika, dan angin bertiup kencang di sekelilingnya. Semua orang tercengang. Seorang biksu di tingkat 6 alam kesengsaraan transendensi harus bertarung melawan 5 biksu di puncak alam kesengsaraan transendensi? Apakah ini lelucon? Tapi melihat Dev Chen seperti itu, dia tidak bercanda. Melihat kedua belah pihak berada di ambang perang, tiba-tiba seseorang berteriak dengan dingin, "Berhenti! Apakah kau ingin melakukannya di Pulau Dewa Pengobatan? Tidakkah kau masih ingin hidup lagi?" Beberapa sosok datang dengan cepat, dan kemudian jatuh di tengah 5 pahlawan selatan Dev Chen. "Apakah kalian berlima tidak tahu aturannya? Berani menggunakan aura dan bertengkar hebat, apakah kamu ingin menghancurkan seluruh jalan ini?" Salah satu biksu penegak hukum berbaju hijau berkata dengan dingin kepada 5 pahlawan selatan. "Diaken, harap dengar penjelasanku, anak ini melakukannya lebih dulu, dia mematahkan lenganku, jadi kami terpaksa melakukannya." Bos dari 5 pahlawan selatan mengangkat lengannya yang dipatahkan oleh Dev Chen dan berkata. Melihat bos dari 5 pahlawan selatan itu memang terluka, Diaken berbaju hijau memandang Dev Chen dan melirik dengan dingin, "Kau bocah berada di lingkungan sekitar, kau meninju dan menendang, dan kau melukai seseorang. Sekarang ikutlah denganku, aku harus mengurungmu selama beberapa hari. Jika Anda mengatakan Anda akan mengurung saya, Anda akan mengurung saya. Lo pikir lo siapa? Gak semudah itu tahu? Aku melukai lengan pria itu, tapi tidakkah kau bertanya apa alasannya? Binatang buas ini memukuli orang-orang di jalan dan melecehkan gadis-gadis kecil, jangankan mematahkan lengannya, bahkan jika aku membunuh mereka, itu tidak berlebihan. Saat kau datang, kau akan menangkapku dan mengurungku. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan? Dev Chen sama sekali tidak terbiasa dengan biksu penegak hukum yang terburu-buru ini. Orang-orang ini juga pasti dari keluarga Ouyang. Bagaimanapun, di seluruh Pulau Dewa Pengobatan, keluarga Ouyang adalah yang paling kuat. Ayah Willis juga pemilik pulau, yang membuat bawahan keluarga Ouyang ini bersikap arogan. Kau sangat berani, bocah. Bahkan Diaken penegak hukum di Pulau Dewa Pengobatan berani kamu marahi. Sepertinya Anda sama sekali tidak tahu aturan Pulau Dewa Pengobatan. Bos dari 5 pahlawan selatan tertawa ketika dia melihat Dev Chen mengikuti keluarga Ouyang dengan cara yang sama. Mereka tidak perlu melakukannya sekarang, karena Diaken penegak hukum ini tidak akan melepaskan Dev Chen. Benar saja, beberapa Diaken penegak hukum mengerutkan kening dan langsung mengepung Dev Chen. Di Pulau Dewa Pengobatan, tidak ada yang berani berbicara dengan mereka seperti ini. Dan Dev Chen sama sekali tidak takut menghadapi beberapa Diaken penegak hukum. Apakah orang ini alkemis baru di pulau ini? Dia bahkan tidak mengerti aturannya. Bahkan dia berani menghina Diaken penegak hukum di pulau. Bukankah dia mencari kematian, dasar bocah edan? Dia pasti belum tahu, Pulau Dewa Pengobatan ini dimiliki orang-orang bermarga Ouyang, dan orang-orang ini semuanya berasal dari keluarga Ouyang. Menunggu keseruan, konferensi alkimia kali ini diadakan, dan begitu banyak alkemis yang tiba-tiba datang ke pulau itu, pasti ada orang-orang yang nakal.
Ketika semua orang melihat bahwa beberapa diaken penegak hukum akan melakukan sesuatu pada Dev Chen, mereka semua bergembira dan bersembunyi untuk menyaksikan keseruannya. Tapi hal ini membuat Miao Tua sangat ketakutan. Dia telah membawa Misha ke Pulau Dewa Pengobatan selama beberapa waktu, dan tentu saja dia tahu aturan pulau itu. Bahkan lebih sadar bahwa diaken penegak hukum ini tidak dapat diprovokasi, mereka semua dari keluarga Ouyang. Wahai para diaken, dia baru saja berada di pulau ini dan tidak mengerti aturannya. Saya harap Anda orang yang lebih dewasa memiliki banyak pengertian, kata Miao Tua, sambil mengeluarkan semua ramuan dan benda-benda berharga dari tubuhnya. Dia ingin menyuap orang-orang ini supaya tidak melakukan apapun pada Dev Chen. Tapi diaken berbaju hijau hanya melirik samar-samar, dan menjatuhkan Miao Tua ke tanah dengan santai. Tua bangka, kau memperlakukan kami sebagai pengemis? Kau benar-benar ingin kami melupakan hal ini dengan memberi kain lap? Salah. Suap maksudnya. Diaken berbaju hijau berkata dengan sangat kesal. Dev Chen mengerutkan kening, membantu Miao Tua bangun. Dia melihat beberapa diaken penegak hukum dengan dingin, dan berkata, selain menindas yang lemah, apalagi yang bisa kau lakukan? Hari ini aku akan memberimu pelajaran dan memberitahumu bahwa kau harus tahu diri ketika kau masih seekor anjing. Sial, mencari kematian, woi bocah. Diaken berbaju hijau sangat marah, dan dia akan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu pada Dev Chen. Hentikan! Dengan teriakan marah, sesosok melayang di udara. Bawahan bertemu Tuan Muda. Melihat pengunjung itu, beberapa diaken penegak hukum segera berlutut. Ternyata Willis ada di sini, Tuan Muda keluarga Ouyang. Tuan Ouyang. Melihat Willis, 5 pahlawan selatan mencondongkan tubuh dengan ekspresi menyanjung di wajah mereka. Putra pemilik Pulau Dewa Pengobatan, saya khawatir tidak ada yang berani memprovokasi dia di Pulau Dewa Pengobatan ini. Willis bahkan tidak melihat 5 pahlawan selatan dan diaken, tetapi menatap Dev Chen dan bertanya. Rekan Taois Chen, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dev Chen menggelengkan kepalanya. Ketidakmampuan kami untuk mendisiplinkan yang hampir menyebabkan bawahan kami menyinggung rekan Taois Chen. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang membuat rekan Taois Chen sangat marah? Willis dapat digambarkan sebagai orang yang sangat sopan kepada Dev Chen. Tidak peduli apa yang dia katakan, Dev Chen menyembuhkan McKinney dan menjadi tamu dinasti Xiao. McKinley Xiao berkata secara pribadi bahwa dia akan melindungi Dev Chen. Terlebih lagi, Dev Chen masih memegang token dinasti Xiao di tangannya. Selama Willis tidak bodoh, dia tidak akan menyinggung perasaan Dev Chen. Bagaimanapun, dinasti Xiao adalah kekuatan terbesar di wilayah barat, mencakup hampir sepertiga wilayah di wilayah barat saja. Bagaimana Pulau Dewa Pengobatan yang kecil bisa dibandingkan dengan dinasti Xiao? Semua orang bingung saat melihat Willis bersikap begitu sopan kepada Dev Chen. Terutama diaken penegak hukum yang berlutut di tanah dan 5 pahlawan selatan. Kelima orang itu semuanya tampak bingung dan tidak percaya. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dev Chen hanyalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana bisa Willis bersikap begitu sopan? Mungkinkah Dev Chen memiliki kekuatan besar di belakangnya? Memikirkan hal ini, 5 pahlawan selatan tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin di dahi mereka. Tuan Miao juga menatap Dev Chen dengan kaget saat ini. Dia tidak mengerti, bagaimana Dev Chen bisa membuat Tuan Muda Pulau Dewa Pengobatan begitu hormat. Dia tahu bahwa Pulau Dewa Pengobatan terletak di tempat terpencil, dan Dev Chen belum pernah ke sana sebelumnya. Apa yang terjadi? Kelima orang ini menindas pria dan wanita dan merajalela. Aku hanya mengambil langkah kecil untuk menghentikan mereka, tapi aku tidak menyangka diaken penegak hukum ini akan menangkap dan ingin mengurungku tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Dev Chen berkata dengan tenang. Tentu saja Willis mengetahui karakter 5 pahlawan selatan, dan mereka hanya mencoba menindas beberapa orang lemah. Hanya sedikit dari mereka yang bisa melakukan sesuatu untuk keluarga Ouyang, jadi dia menutup mata. Tapi sekarang, kelima orang itu telah menyinggung Dev Chen, dan Willis tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya lagi. Kalian semua dasar bajingan, kalian bisa menyinggung siapapun, tapi kalian jangan sekali-kali berani menyinggung rekan Taois Chen, dia adalah tamu terhormat dinasti Xiao.
Penyakit Pangeran Xiao disembuhkan oleh rekan Taoist Chen. Kaisar Xiao telah berbicara. Siapapun yang berani menyinggung rekan Taoist Chen akan dibunuh tanpa ampun. Willis dengan marah meneriaki 5 pahlawan selatan. Ketika kelima orang ini mendengar bahwa Dev Chen benar-benar menyembuhkan Pangeran Xiao dan menjadi tamu terhormat dinasti Xiao, mereka sangat ketakutan hingga berlutut. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Willis begitu sopan kepada Dev, biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi. Ternyata Dev Chen memiliki Kaisar Xiao di belakangnya, jadi tentu saja dia harus bersikap sopan. Tuan Chen, kami buta dan pantas mati. 5 pahlawan selatan bersujud dengan sekuat tenaga. Diaken penegak hukum juga gemetar dan sangat ketakutan. Jika mereka tahu bahwa Kaisar Xiao ada di belakang Dev Chen dan bahkan jika mereka diberi 100 keberanian, mereka tidak akan berani menyerang Dev. Bahkan jika mereka dimarahi, meski ditampar 2 kali, mereka tidak berani bergerak. Rekan Taoist Chen, jika kamu tidak melampiaskan amarahmu, orang-orang ini siap membantu kamu. Willis menunjuk ke arah Diaken penegak hukum dan 5 pahlawan selatan yang berlutut di tanah dan berkata. Dengan kata lain, Dev Chen bisa membuat orang-orang ini mati kapan saja hanya dengan 1 kalimat. Tapi Dev Chen bisa mengerti apa yang dimaksud Willis. Willis tidak ingin orang-orang ini mati. Alasan mengapa dia mengatakan ini hanya untuk memberikan cukup wajah kepada Dev Chen di depan umum. Dev Chen berjalan menuruni lereng dan berkata, lupakan apa yang terjadi hari ini, aku harap mereka bisa lebih mengontrolnya di masa depan. Dev Chen tidak mengambil tindakan, apalagi membunuh orang-orang ini. Tentu saja, aku akan mengontrolnya dengan ketat setelah aku kembali. Willis mengangguk. Lalu Willis membawa semua orang pergi. Mereka yang awalnya ingin menyaksikan keseruan Dev Chen semuanya berkumpul. Karena Dev Chen mampu menyembuhkan penyakit Pangeran Xiao, dia pasti memiliki keterampilan medis yang hebat. Banyak orang ingin Dev Chen membantu pengobatannya, dan mereka juga menawarkan banyak hadiah. Yang lain ingin dekat dengan Dev dan membangun hubungan. Bagaimanapun, Dev Chen memiliki Kaisar Xiao di belakangnya. Bisa berteman dengan Dev seperti mengandalkan pohon besar. Melihat orang-orang mengerumuninya, Dev Chen merasa pusing dan hanya bisa segera pergi bersama Ruby dan Tuan Miao. Dev Chen membawa Tuan Miao dan Misha langsung ke kediamannya. Miao tua, apa yang terjadi? Kenapa kau ada di sini di Pulau Dewa Pengobatan? Dan ada apa dengan Nona Miao? Setelah kembali ke kediamannya, Dev Chen bertanya pada Tuan Miao dengan bingung. Tuan Miao menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Chen tidak mengetahui sesuatu. Setelah saya, Bos Chai dan yang lainnya pergi dari medan perang para dewa dan iblis, tetapi cucu perempuan saya selalu memiliki masalah dengan pikirannya. Dia selalu mengomel tidak karuan, dan terkadang dia menjadi gila. Saya juga mencari banyak orang untuk merawatnya, tetapi saya tidak bisa menemukan ahli pengobatan yang benar. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain datang ke Pulau Dewa Pengobatan untuk mencoba peruntungan mengobatinya. Saya telah berada di sini selama lebih dari 10 hari, tapi sayangnya saya tidak memiliki harta apapun sebagai hadiah, dan tidak ada seorang pun di sini untuk mengobati cucu saya. Jika saya tidak bertemu Tuan Dev Chen hari ini, saya tidak tahu apa konsekuensinya. Tuan Miao sangat berterima kasih kepada Dev Chen. Bukankah ingatan Nona Miao sudah dihapus oleh Scarlet saat itu? Kenapa dia masih seperti ini? Dev Chen sangat bingung. Sangat sopan kepada Dev Chen. Dilihat dari penampilan Misha, terlihat jelas bahwa dia bertingkah seperti ini karena dia terstimulasi secara mental dan menjadi tidak tahan. Secara umum, kekuatan spiritual para biksu sangat kuat, jika tidak, mustahil memancarkan kesadaran spiritual untuk menjelajahi situasi sekitar. Dibandingkan dengan orang biasa, kekuatan spiritual para biksu ratusan atau ribuan kali lebih kuat. Secara logika, dengan kekuatan mental semacam ini seharusnya tidak menjadi gila setelah menerima sedikit rangsangan. Entahlah, mungkin penghapusan ingatannya tidak sempurna, sehingga Misha masih memiliki ingatan menyakitkan itu dalam kesadarannya. Tuan Miao tidak tahu kenapa. Jika dia tahu, dia mungkin sudah menemukan obatnya sejak lama. Aku akan melihatnya untuk membantu Nona Miao. Setelah Dev Chen selesai berbicara, semburan energi spiritual langsung memasuki tubuh Misha. Energi spiritual ini langsung memasuki lautan kesadaran Misha.
Sesaat, Misha ini tiba-tiba mengamuk dan mulai berteriak. Ketika Dev Chen melihat ini, dia mengeluarkan telapak tangannya dan membuat Misha pingsan. Lalu Dev Chen mengerutkan kening. Karena saat ini, Dev Chen telah mengetahui apa yang terjadi pada Misha dari lautan kesadarannya. Meskipun Scarlet menghapus ingatan buruk Misha, ingatan itu terlalu mendalam bagi Misha. Sekalipun terhapus, ingatan yang tercetak di lautan kesadaran masih tetap ada. Itu sebabnya Misha perlahan-lahan mengingat masa lalu yang tak tertahankan itu. Jika seorang gadis diperkosa oleh puluhan orang yang mengantri, siapa orangnya yang tidak akan menjadi gila? Setelah menyelesaikan penyelidikan, Dev Chen memandang Tuan Miao dengan ekspresi berat. Tuan Chen, bagaimana kondisi cucu saya? Bisakah dia disembuhkan? Tuan Miao bertanya dengan cepat. Miao tua, pengalamannya di medan perang antara dewa dan iblis merupakan pukulan besar bagi Nona Miao. Akan terlalu sulit untuk menghapus ingatan itu sendirian. Sekarang jika kita ingin Nona Miao pulih, kita hanya bisa menghapus semua ingatannya agar dia bisa pulih. Tapi saat itu dia tidak akan mengenali siapapun, jadi kamu harus membimbingnya perlahan. Dev Chen berkata pada Tuan Miao. Mendengarkan apa yang dikatakan Dev Chen, Tuan Miao memandang Misha dengan tenang, berjuang di dalam hatinya. Jika saatnya tiba, cucu perempuannya tidak akan mengenalinya, jadi apa gunanya? Tapi dia tidak bisa melihat Misha menjadi begitu gila sepanjang waktu. Setelah ragu-ragu sejenak, Tuan Miao mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, jika ini satu-satunya cara, lanjut. Miao tua, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan ingatan paling dasar tentang Nona Miao, tetapi saya tidak dapat menjamin kesuksesan 100%. Dev Chen tidak pernah membantu siapapun menghapus ingatannya, jadi dia tidak bisa menjaminnya. Tuan Chen, lakukan saja seperti yang Anda inginkan. Apapun hasilnya, saya bisa menanggungnya." Tuan Miao berkata dengan penuh keyakinan. Dev Chen mengangguk, dan kemudian cahaya keemasan memancar dari telapak tangannya, mengelilingi Misha sepenuhnya. Sangat mudah untuk menghapus ingatan orang biasa, tetapi sangat sulit dan mahal untuk menghapus ingatan para biksu di lautan kesadaran. Setelah beberapa jam, Dev Chen akhirnya berhenti, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. "Miao tua, saya telah menghapus ingatan Nona Miao. Apakah itu dapat mempertahankan ingatan paling dasar? Kita hanya dapat mengetahuinya ketika dia tersadar." Setelah Dev Chen selesai berbicara, dia duduk di kursi. Dia sangat lelah dan menghabiskan banyak waktu. Melihat Dev Chen seperti itu, Tuan Miao berkata dengan rasa terima kasih di wajahnya, "Tuan Chen, terima kasih. Terlepas dari apakah Misha mengenali saya atau tidak, saya akan menjaganya dengan baik." Saat ini, Misha perlahan membuka matanya. Melihat Misha sudah bangun, Tuan Miao bergegas mendekat dengan gugup. Dia tidak tahu apakah cucunya masih mengenalinya. Ketika Misha melihat Tuan Miao, dia dengan lembut berteriak, "Kakek." Ketika Tuan Miao mendengar ini, dia langsung menangis dengan gembira, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. "Kakek, ada apa? Kenapa kau menangis?" "Kita. Di mana kita?" Misha berdiri, menyeka air mata Tuan Miao dan bertanya. "Kakek baik-baik saja, aku akan membawamu pulang sekarang juga." Tuan Miao sangat senang melihat cucunya masih mengenalinya. Dev Chen juga menghela nafas lega. Misha masih memiliki ingatan paling dasar, jadi Tuan Miao tidak perlu membimbingnya dari awal. "Tuan Chen, terima kasih banyak." Gedebuk. Setelah Tuan Miao selesai berbicara, dia langsung berlutut di depan Dev Chen. "Miao tua, ini hanya sedikit usaha, santai saja." Dev Chen segera mendukung Tuan Miao dan mencegahnya berlutut. "Kakek, siapa orang ini? Kenapa kau berlutut padanya?" Misha memandang Dev Chen dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa kakeknya berlutut untuk pemuda seperti Dev. "Misha, ini Tuan Chen. Dia adalah dermawan keluarga kita. Dia adalah..." Tuan Miao hendak menjelaskan kepada Misha untuk memperkenalkan Dev Chen, tetapi disela oleh Dev, "Miao tua, lebih baik tidak memberitahu Nona Miao terlalu banyak. Apapun yang dia ingat akan diabaikan, jangan sampai dia tenggelam dalam kenangan." Ketika Tuan Miao mendengar ini, dia segera menutup mulutnya. "Miao tua, aku ingin tahu kemana tujuanmu selanjutnya."
Kalau kau tidak punya tempat tujuan, kau bisa tinggal di sini. Rumah di sini cukup luas. Dev Chen bertanya. Lu ikut masuk ke kamar. Terima kasih, Tuan Chen. Saya berencana untuk membawa pulang Misha dan tidak akan membawanya pergi lagi. Kata Tuan Miao. Tidak peduli betapa berbahayanya dunia ini, kehidupan yang aman dan stabil adalah hal yang paling penting. Dev Chen menghela nafas pelan, bahaya di dunia surga dan manusia ribuan kali lebih parah daripada bahaya di dunia sekuler. Tidak ada aturan sama sekali di dunia surga dan manusia, kekuatan adalah segalanya. Dunia sekuler setidaknya memiliki batasan hukum, jadi tidak akan semrawut. Tuan Miao pergi bersama Misha, sementara Dev Chen menelan sejumlah besar pil dan menyiapkan formasi pengumpulan roh. Dev Chen perlu istirahat dengan baik sebelum dia bisa pulih kembali. Dan saat Dev Chen sedang beristirahat, satu-satunya bangunan 3 lantai di daerah tempat mereka tinggal menyala terang meski saat itu sudah larut malam. Ini adalah kediaman yang disiapkan oleh Pulau Dewa Pengobatan untuk Teo Su, Presiden Asosiasi Alkimia Wilayah Barat. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Teo melakukan pekerjaan dengan baik dalam konferensi alkimia di Pulau Dewa Pengobatan? Di aula ruangan, Teo duduk dengan tenang, dan di seberang Teo, ada lebih dari selusin orang duduk. Orang-orang ini adalah kepala keluarga medis besar, termasuk 2 dari 4 keluarga medis besar di kota Yongle. Lowen Bao, kepada keluarga Bao, dan Crosby Dio, kepada keluarga Dio. Tapi keluarga Zhou dan keluarga Jin tidak hadir. Semua orang memandang dengan serius, memandang Teo di depan mereka. Semuanya, aku memanggil kalian ke sini, aku yakin kalian tahu alasannya. Konferensi alkimia ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sejujurnya, aku khawatir setengah dari orang di sini akan mati di Pulau Dewa Pengobatan. Teo berkata perlahan setelah hening beberapa saat. Mendengar Teo mengatakan ini, mata semua orang jelas terkejut, tetapi mereka tidak berbicara. Teo melanjutkan, apakah itu asosiasi alkimia atau keluarga bangsawan medis besar, mereka selalu bertarung secara terbuka dan diam-diam. Tuan Bao dan Tuan Diao dari kota Yongle seharusnya mengetahui hal ini dengan baik. Sekarang keluarga Zhou dan keluarga Zhen telah bekerja sama, Avery Zhong juga telah menjadi anggota keluarga Zhen, dan Dev Chen yang tiba-tiba muncul, juga bisa dibilang anggota dari keluarga Zhen. Karena dia dibawa oleh Nova yang telah pergi selama beberapa dekade. Kekuatan keluarga Zhen dan keluarga Zhou saat ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh keluarga bangsawan medis lainnya. Keluarga Bao dan keluarga Diao pasti akan dianeksasi saat itu. Dan kali ini konferensi alkimia mungkin merupakan waktu yang tepat untuk merombak kartunya. Pulau Dewa Pengobatan tidak akan berbaik hati mengundang semua orang ke sini. Sejauh yang aku tahu, Pulau Dewa Pengobatan berada dalam ancaman, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan konferensi alkimia di Pulau Dewa Pengobatan. Setelah Teo mengucapkan kata-kata ini kepada semua orang tiba-tiba menjadi gempar. Presiden Su, apa yang terjadi? Karena Anda tahu, mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya dan justru mengizinkan kami datang ke Pulau Dewa Pengobatan? Siapa yang berani mengancam Pulau Dewa Pengobatan? Kekuatan Pulau Dewa Pengobatan tidak bisa dianggap remeh sekarang. Pulau Dewa Pengobatan terancam, apakah mereka ingin kita menjadi tameng? Semua orang bertanya dengan bingung. Presiden Su, apa maksud Anda dengan ini? Kami semua sangat mempercayai Anda, jadi Anda tidak perlu menyimpan rahasia kepada kami. Lowen, kepala keluarga Bao bertanya. Ya, kita adalah komunitas yang memiliki kepentingan sekarang, jadi jangan sembunyikan hal ini dari kami. Crosby, kepala keluarga Diao juga berbicara. Apakah kamu tahu tentang sekte penghancur surga? Teo bertanya. Tentu saja saya tahu. Bukankah itu adalah sekte yang mengetahui keterampilan medis dan teknik formasi? Sekte penghancur surga ini hanyalah penipu. Mereka hanya mengetahui dasar-dasar keterampilan medis, tetapi keterampilan formasi mereka sangat bagus. Jika aku mengingatnya dengan benar, sekte penghancur surga ini seharusnya adalah sekte kultivator iblis, kan? Semua orang mengatakannya satu demi satu. Presiden Su, apa hubungannya sekte penghancur surga dengan mengikuti Pulau Dewa Pengobatan? Mungkinkah sekte penghancur surga mengancam Pulau Dewa Pengobatan? Lowen bertanya. Ya,
Sekte penghancur surga juga mengetahui bahwa Pulau Dewa Pengobatan adalah tempat jatuhnya Dewa Pengobatan, dan ingin menduduki Pulau Dewa Pengobatan. Dan Pulau Dewa Pengobatan telah mencurahkan banyak sumber daya agar kita semua dapat datang ke Pulau Dewa Pengobatan untuk menyelenggarakan konferensi alkimia. Kumpulkan kita semua untuk membantu mereka melawan sekte penghancur surga. Theo mengangguk dan berkata. Semua orang sedikit bingung, dan kemudian bertanya dengan bingung, Presiden Su, bagaimana Anda mengetahui hal-hal ini? Apakah seseorang dari Pulau Dewa Pengobatan memberitahu Anda? Oh no. Tentu saja tidak. Theo menggelengkan kepalanya, aku telah bekerja sama dengan sekte penghancur surga, jadi tentu saja aku tahu, hehehe. Begitu Theo selesai berbicara, semua orang menjadi gempar. Seseorang tiba-tiba berdiri dan memandang Theo dengan tidak percaya. Presiden Su, apakah Anda kultivator iblis sehingga bisa bekerja sama dengan mereka? Tentu saja aku bukan seorang kultivator iblis, bro. Siapa bilang hanya kultivator iblis yang bisa bekerja sama dengan sekte penghancur surga? Aku memanggil kalian secara diam-diam dan memberikan instruksi khusus mengenai masalah ini. Jika saatnya tiba, kita akan bekerja sama dengan sekte penghancur surga secara internal dan eksternal, dan Pulau Dewa Pengobatan akan menjadi milik kita. Tidak peduli sumber daya apapun yang ada di Pulau Dewa Pengobatan, itu adalah milik kita, dan kita akan membaginya secara merata. Ada alkemis lain. Jika mereka mengetahui keadaan saat ini, kita akan merekrut mereka. Jika mereka menolak, kita bunuh saja mereka tanpa ampun. Pada saat itu, kita akan menjadi satu-satunya yang mengendalikan keterampilan medis di seluruh dunia surga dan manusia. Tidak peduli seberapa kuat sekte tersebut, mereka akan selalu meminta bantuan dari kita. Mata Theo bersinar karena keserakahan. Menjadi seorang presiden kecil dari Asosiasi Alkimia Wilayah Barat tidak dapat memuaskannya sama sekali. Yang dia inginkan adalah seluruh dunia surga dan manusia. Benar-benar manusia serakah. Dia ingin mengendalikan keterampilan medis seluruh dunia surga dan manusia. Pada saat itu, dia akan memiliki sumber daya apapun yang dia inginkan. Kata-kata Theo bergema di udara, menyebabkan semua orang yang hadir terdiam dalam-dalam. Masalah ini sangat sepele. Dan jika berhasil, kita pasti bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tatapan Theo menyapu semua orang yang hadir, matanya berkilauan karena keserakahan. Tapi begitu gagal. Kita yang berkolusi dalam kultivator iblis pasti akan dikeluarkan dari asosiasi alkimia besar, dan bahkan nyawa kita akan hilang. Ekspresi semua orang sangat serius, dan mereka tahu seriusnya masalah ini. Aturan asosiasi alkimia sangat ketat, dan begitu mereka ditemukan berkolusi dengan kultivator iblis, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tetapi godaan akan keuntungan besar itu seperti bisikan iblis, yang terus-menerus menggetarkan hati mereka. Semuanya, selain sumber daya Pulau Dewa Pengobatan ini, jangan lupa bahwa ada Dev Chen. Orang itu adalah incaran aliansi penyegelan iblis dengan imbalan selama seabad. Suara Theo terdengar lagi, penuh dengan kekuatan menyihir. Dapatkah Anda membayangkan betapa besar sumber daya yang ditawarkan oleh aliansi penyegelan iblis selama seabad? Gimana? Semuanya, manfaat, ini adalah sesuatu yang membuat orang gila dan sangat terobsesi. Ini seperti nyala api yang menyala di lubuk hatiku. Setelah dinyalakan, tidak bisa dipadamkan lagi. Di dunia ini, tanpa dorongan minat, siapa yang akan berjuang mati-matian, benar kan? Siapa yang akan mengambil risiko? Lihatlah peluang di depan kita, ini adalah keuntungan yang sangat besar dan tak terbayangkan. Sumber daya Pulau Dewa Pengobatan adalah segunung harta karun. Selama kita bisa mendapatkannya, kita bisa terbang ke langit. Dan Dev Chen itu, dia membawa imbalan selama seabad dari aliansi penyegelan iblis. Sungguh luar binasa. Biasa maksudnya. Diberi imbalan selama 100 tahun, berapa banyak bahan obat langka, berapa banyak latihan misterius, dan berapa banyak harta yang dapat sangat meningkatkan kekuatan kita. Dengan ini, kita bisa berjalan menyamping di dunia surga dan manusia, dan tidak ada yang berani membenci kita lagi. Bunga, itu adalah landasan kekuasaan dan sumber kemuliaan. Dengan manfaat, kita dapat mengendalikan hidup dan mati orang lain dan menentukan nasib mereka. Kita bukan lagi karakter kecil yang terpanggil dan mabuk, tapi penguasa yang bisa menguasai segalanya. Untuk keuntungannya, kita bisa melakukan apapun yang diperlukan.
Aturan apa, moral apa, di hadapan kepentingan besar, semuanya adalah awan yang mengambang. Selama kita berhasil, apa yang bisa dilakukan oleh apa yang disebut tuduhan dan kritik itu terhadap kita? Jika Anda tidak berhasil, Anda akan menjadi mati. Tetapi selama kita berhasil, kita dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan, dan membiarkan semua orang menyembah kita. Kepentingan adalah kekuatan pendorong kita untuk kemajuan dan tujuan perjuangan kita. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan erat dan lakukan apapun untuk keuntungannya. Saya harus mengatakan, Theo, orang ini memang memiliki pesona bahasa, dan apa yang dia katakan sangat provokatif. Nafas semua orang menjadi sedikit pendek, dan hadiah dari aliansi penyegelan iblis selama seabad adalah kekayaan yang tak terbayangkan. Bagi alkemis ini, sumber daya berarti pencapaian medis yang lebih tinggi serta status dan kekuasaan yang lebih kuat. Selama kita berhasil, bahkan jika kita membunuh Dev Chen, dinasti Xiao tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Bagaimanapun, semua orang dengan keterampilan medis yang luar biasa di dunia surgawi ada di sini. Theo melanjutkan, jika sesuatu terjadi pada kita, seluruh dunia surga dan manusia mungkin tidak akan pernah menemukan alkemis senior lagi. Kata-kata Theo membuat gelombang di hati semua orang. Mereka menimbang pro dan kontra di dalam hati mereka, dan keinginan serta ketakutan mereka berbenturan sengit di dalam hati mereka. Presiden Su, saya mendukung Anda, dan saya bersedia melakukannya dengan Anda. Lowen Bao, kepala keluarga Bao, memimpin dalam memecah kesunyian. Ada ekspresi tegas di wajahnya, seolah-olah dia telah meninggalkan semua kekhawatirannya. Segera setelah itu, Crosby Diao, patriark keluarga Diao, juga berkata, anggap saya sebagai satu. Seperti kata pepatah, yang berani mati kenyang dan yang pemalu mati kelaparan. Bagaimanapun, setelah konferensi alkimia ini, keluarga Zhou dan keluarga Zhen pasti akan melakukan sesuatu kepada kita. Sebaiknya kita yang melakukannya lebih dulu. Saat Lowen dan Crosby berbicara, yang lain tidak lagi ragu-ragu, dan mereka berdiri satu demi satu, dan mengikuti Theo. Hahaha. Itu bagus, oke lanjut. Melihat semua orang merespon satu demi satu, Theo tertawa puas, sedikit kebanggaan melintas di matanya. Ya, karena kita sekarang berada di perahu yang sama, dan kita harus mencampurkan darah menjadi aliansi. Seperti yang dia katakan, Theo langsung mengeluarkan setetes esensi dan darah, menetes ke mangkuk anggur di depannya. Yang lain belajar dari satu sama lain, dan mereka memaksakan esensi dan darah mereka satu demi satu, dan kemudian mengeringkan semangkuk anggur dengan sumpah dalam satu seteguk. Saat ini, kepala keluarga Ouyang, Solomon Ouyang, yang merupakan pemilik Pulau Dewa Pengobatan, sama sekali tidak merasa mengantuk saat ini. Dia berdiri di depan jendela, melihat bulan purnama di luar, serta ombak yang terus-menerus menepuk pantai, dan seluruh tubuhnya tenggelam dalam pikirannya. Di kaki Solomon, serangga yang padat dengan cahaya keemasan samar terus-menerus berputar-putar. Ini semua kumbang emas yang dibesarkan oleh Solomon. Serangga jenis ini merupakan produk unik dari Pulau Dewa Pengobatan. Kumbang emas awalnya berwarna hitam, tetapi karena sering dibungkus dengan kabut til yang dimurnikan oleh Dewa Pengobatan di Pulau Dewa Pengobatan, ia menjadi kumbang emas seiring waktu. Kekuatan gigitan kumbang emas ini sangat besar, dan kekuatan kawanannya bahkan lebih menakjubkan. Ayah, sudah larut malam, saatnya kau istirahat. Willis melihat bahwa lampu di kamar ayahnya masih menyala, jadi dia masuk dengan lembut. Willis mengabaikan kumbang emas di bawah kakinya. Setiap kali dia melangkah, kumbang emas di bawah kakinya tampak terkendali, dan dia secara otomatis menyingkir. Willis, menurutmu, apakah kita bisa bersembunyi kali ini? Solomon melihat keluar jendela, suaranya penuh kekhawatiran. Ayah, kali ini ratusan alkemis, keluarga besar medis, dan 4 presiden asosiasi alkimia dari 5 wilayah juga telah datang. Saya tidak berpikir sekte penghancur surga akan berani membuat masalah. Willis berkata, orang-orang itu hanya menakut-nakuti kita. Dengan keterampilan medis mereka yang tak terlalu tinggi, bahkan jika kita memberi mereka Pulau Dewa Pengobatan, mereka tidak akan memiliki cara untuk memahami warisan yang tersisa dari tempat Dewa Pengobatan jatuh. Jangan terlalu khawatir. Seperti kata pepatah, para prajurit akan memblokir air dan menutupi tanah. Willis mencoba menghibur ayahnya.
Setelah Solomon mendengarkan, dia menoleh dengan senyum masam dan menatap Willis berkata, "Willis, apakah Anda juga berpikir bahwa saya mengundang para alkemis senior ini ke Pulau Dewa Pengobatan untuk mengadakan konferensi alkimia sehingga para alkemis ini dapat membantu kita melawan sekte penghancur surga? Bukankah begitu, ya?" Willis berkata dengan curiga. "Tentu saja tidak." Tatapan Solomon menjadi tegas dan dalam. "Saya benar-benar ingin menggunakan sumber daya Pulau Dewa Pengobatan untuk memberi manfaat bagi alkemis di seluruh dunia surgawi. Akan lebih baik jika seseorang memecahkan warisan Dewa Pengobatan." Willis menatap ayahnya dengan tatapan kosong, emosi yang rumit melonjak di dalam hatinya. Solomon mondar-mandir perlahan dan melanjutkan, "Ada terlalu sedikit alkemis di dunia surga dan manusia, dan hanya ada sedikit alkemis dengan keterampilan medis yang luar biasa. Semua biksu ingin naik ke keabadian, dan tidak ada yang mau mencurahkan energi mereka untuk mempelajari keterampilan medis." Ada jejak ketidakberdayaan dan penyesalan dalam suaranya. "Ayah, saya tidak menyangka Anda akan berpikir demikian, tetapi apakah kita menanggung risikonya sendiri?" Willis tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. "Apa risikonya?" Solomon memotongnya. "Jika saya dapat memberikan beberapa kontribusi kepada alkemis dunia surga dan manusia, itu akan sepadan dengan hidup saya. Tidak peduli siapa yang mendapatkan warisan Dewa Pengobatan, itu tidak boleh diperoleh oleh para kultivator iblis dari sekte penghancur surga. Keterampilan mental mereka tidak benar, dan jika mereka diizinkan untuk mewarisinya, itu pasti akan membawa bencana besar ke dunia surga manusia." Willis terdiam sejenak, lalu berkata, "Ayah, saya mengerti, dan saya akan mendukung penuh keputusan Anda." Solomon menepuk bahu Willis dan berkata, "Willis, dalam konferensi alkimia ini, semua kekuatan memiliki hantu di dalam hati mereka. Kita harus menghadapinya dengan hati-hati, tetapi bagaimanapun juga, niat awal kita tidak dapat diubah." Willis mengangguk dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, saya pasti akan menjaga Pulau Dewa Pengobatan dan menjaga konferensi ini." Cahaya bulan menyinari ayah dan anak itu, mencerminkan sosok tegas mereka. Dan di Pulau Dewa Pengobatan yang tampaknya tenang ini, badai besar sedang terjadi dengan tenang. Pada saat ini, Theo dan yang lainnya sedang merencanakan rencana yang lebih rinci. "Kita harus menemukan cara untuk mengendalikan jalan-jalan utama Pulau Dewa Pengobatan dan tidak membiarkan berita ini bocor," kata Theo. "Ada juga banyak orang di sekitar Dev Chen, jadi tidak mudah untuk menangkapnya." Beberapa orang telah menyuarakan keprihatinan. Kita bisa memanfaatkannya dan melakukannya di konferensi alkemis." Jejak keganasan melintas di mata Theo. Saat keadaan kacau, tidak ada yang peduli dengan siapapun. Semua orang mengangguk satu demi satu, setuju dengan rencana Theo. Di sisi lain, keluarga Zhou dan keluarga Zhen juga diam-diam mengamati perkembangan situasi. Mereka tidak mengabaikan tindakan kecil Theo dan lainnya. Setelah berada di kota Yongle selama bertahun-tahun, Theo, keluarga Bao, dan keluarga Diao, mereka dapat menebak apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, dan mereka dapat menebak satu atau dua. Lowen dan Crosby diam-diam pergi ke kediaman Theo malam ini. Pasti ada rahasia yang disembunyikan. Keluarga Zhou dan keluarga Zhen ingin mencaplok keluarga Bao dan keluarga Diao. Demikian pula, tidak mungkin keluarga Bao dan keluarga Diao tidak berniat mencaplok kedua keluarga mereka. Jangan melihat orang-orang yang biasanya bertemu dan terkikik, tapi sebenarnya diam-diam ingin satu sama lain mati. Sepertinya Universitas Alkemis akan damai kali ini. Gideon Zhou, patriark keluarga Zhou, berkata, "Kita tidak bisa asal-asalan, kita harus siap menghadapinya." Yorat Zhen, patriark keluarga Zhen, berkata, "Meskipun mereka berdua tidak tahu apa yang sedang dilakukan Theo saat ini, mereka berpikir Theo dan lainnya menargetkan mereka berdua. Mereka tidak pernah mengira bahwa Theo ingin menargetkan alkemis dari seluruh dunia surga dan manusia." Seluruh Pulau Dewa Pengobatan diselimuti suasana tegang, dan semua kekuatan bersaing secara diam-diam, menunggu kesempatan datang. Menjelang dimulainya konferensi alkimia, suasana di Pulau Dewa Pengobatan menjadi semakin tegang. Para alkemis sedang membuat persiapan akhir untuk konferensi yang akan datang,
Sementara mereka yang berniat buruk diam-diam merencanakan bagaimana mewujudkan ambisi mereka. Solomon buru-buru bolak-balik di antara berbagai tempat, memeriksa apakah semua persiapan sudah siap. Willis juga memimpin para murid keluarga untuk memperkuat pertahanan pulau. Dan Theo dan yang lainnya juga mengatur detail akhir dengan lancar, mata mereka penuh harapan. Mereka gugup, seolah-olah akan memulai taruhan hidup dan mati. Waktu hampir habis, dan sudah waktunya konferensi alkimia segera dimulai. Seluruh pulau Dewa Pengobatan dipenuhi pemandangan yang hidup, dan semua orang penuh dengan kegembiraan. Hanya saja di bawah kehebohan ini, tidak ada yang tahu konspirasi macam apa yang disembunyikan. Saat itu baru subuh, dan semua alkemis berkumpul di bawah Gunung Kuali Dewa Pengobatan. Di kaki Gunung Kuali Dewa Pengobatan, sebuah platform tinggi didirikan. Masih ada kebutuhan untuk upacara pembukaan konferensi alkimia yang sederhana. Di sekitar Gunung Kuali Dewa Pengobatan, itu terbungkus kabut putih tebal, dan kabut putih ini tampaknya menyebar keluar sejak Kuali Dewa Pengobatan sedang memurnikan obat. Hanya saja kabut putih ini bukanlah kabut spiritual, melainkan kabut yang sangat beracun. Rumor mengatakan bahwa itu untuk melindungi pil di Gunung Kuali Dewa Pengobatan. Karena Gunung Kuali Dewa Pengobatan ini dulunya digunakan untuk tujuan pengobatan oleh Dewa Pengobatan, pasti akan ada banyak obat pil yang tersisa di dalamnya. Namun, kabut putih ini tidak akan berlangsung untuk waktu yang lama. Saat matahari terbit, kabut putih perlahan akan menghilang. Bersambung ke episode 391. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.